Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hadir kembali bersama podcast Tribun Jogja. Kali ini kita masih dalam rangka roadshow Tribun Jogja menyongsong Pilkada Serentak 2024. Kali ini saya ada di Kabupaten Gunung Kidul. Sudah bersama saya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul, Ibu Asih Nuryanti. Apa kabar, Ibu? Kabar baik, Mas. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diterima di sini. Kita ngobrol-ngobrol, kita santai saja ngobrolin soal Pilkada Serentak yang fokusnya kali ini di Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya Bu ya tidak istirahat ya Bu. KPU setelah selesai kemarin Pileg, terus kemudian Pilpres yang cukup menguras tenaga dengan DPD, DPR RI dan lain sebagainya. Sekarang harus lanjut lagi, Ibu. Semoga senantiasa sehat ya Bu ya. Amin. Ya, ini senang banget sih Mas, sore ini kita bisa berbincang-bincang terkait dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gunung Kidul. Kalau berkaitan soal nggak istirahat, ya regulasinya sudah ngatur begitu. Kami ini sudah di sumpah bekerja sepenuh waktu ya. Saatnya jalan ya jalan Mas, gimana lagi? Cuman gasnya pol terus ini sekarang ya, nggak pakai rem. Ya baik Tribuners, tema kita kali ini adalah tahapan dan harapan KPU menyongsong Pilkada Serentak 2024. Ibu, tentu kita akan ngobrolin sampai sejauh mana tahapan Pilkada. Sebelum sampai di situ, kemudian Ibu nanti bisa menjelaskan dari awal bagaimana sebenarnya awal mula yang harus dilalui oleh KPU Kabupaten Gunung Kidul, kemudian nanti sampai tahapan terakhir dan lain-lain sebagainya, dan apa saja capaian sudah dilalui. Ya, kalau terkait dengan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Gunung Kidul itu sudah tahun kemarin sebenarnya memulainya. Itu kami mulai dengan perencanaan anggaran, dan ini memang harus dikomunikasikan dengan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Lalu hibah, kami kan menggunakan dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati ini. Itu sudah kami tanda tangani pada tanggal 10 November 2023. Anggaran juga sudah kami terima, jadi ya secara persiapan anggaran kami sudah siap. Memang ini yang diterima baru yang termin pertama, tetapi ya insya Allah bulan ini untuk yang termin kedua itu juga sudah kami terima sesuai dengan regulasi bahwa untuk anggaran yang termin kedua itu diberikan ke KPU itu paling lambat 5 bulan sebelum pemungutan suara. Pemungutan suara 27 November ya? Pemungutan suaranya 27 November. Ya, harinya Rabu. Jadi pemirsa di rumah jangan lupa nanti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul ini hari pemungutan suaranya hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ya. Itu. Kemudian setelah itu yang kami lakukan, kemudian tahapan sendiri kan dimulai tanggal 26 Januari. Tahapan pemilihan itu kami masih ribet-ribetnya persiapan untuk rekapitulasi di tingkat kabupaten waktu itu. Tanggal 26 Januari mulai, lalu itu kami sambung dengan publikasi untuk syarat dukungan calon perseorangan. Jadi pada bulan Maret itu kami sudah mempublikasikan. Jadi kalau mau nyalon lewat perseorangan itu formatnya sudah kami unggah, lalu di medsos kami ya. Di sana sudah ada formatnya, surat pernyataan para pendukung ini yang harus disertai dengan fotokopi KTP-nya. Itu kemudian kami juga sudah menerbitkan SK untuk jumlah dukungan calon perseorangan ini. Tetapi sampai dengan hari terakhir kemarin untuk Kabupaten Gunung Kidul ini tidak ada
perseorangan yang kemudian menghubungi KPU untuk menempuh pencalonan lewat jalur ini, dan untuk yang jalur perseorangan ini sudah tutup. Ya, ini agak melegakan juga untuk kami, Mas. Tuh. Kemudian kami sudah rekrutmen PPK, belum selesai memang, tapi hari ini kami sudah akan mengumumkan PPK terpilih. Kami ada 18 orang kecamatan, yang setiap kecamatannya itu membutuhkan 5 personil, sehingga kami ada 90 PPK, yang ini rencananya akan dilantik pada hari Kamis besok, tanggal 16 ini di kantor sini. Kantor KPU Gunung Kidul ya. Tanggal 16 itu. Lalu ini prosesnya barengan, Mas, sebenarnya sama rekrutmen PPS. Hari ini kami sudah mengumumkan, kemarin sudah mengumumkan mereka yang lolos penelitian administrasi. Kemudian pada tanggal 18 itu kami akan undang yang lolos administrasi ini untuk mengikuti seleksi tertulis. Untuk calon PPK ataupun calon PPS itu kita seleksi tertulisnya udah pakai metode CAT. Kayak PNS ya? Iya, udah pakai metode CAT, dan kami bekerja sama dengan pihak ketiga tentunya untuk menyelenggarakan itu. Tapi sejauh proses yang kemarin untuk Gunung Kidul ya meskipun sering dikatakan secara teknologi mungkin secara mungkin ketinggalan gitu, tetapi kami sudah bisa menyelenggarakan ini dengan baik. Di Gunung Kidul sudah ada sekolah yang bisa menampung memfasilitasi kebutuhan KPU untuk melakukan tes CAT. Yang kemarin untuk PPK ini diikuti 207 orang. Kemudian nanti untuk yang PPS ini 700-an. 700-an, dan diambil berapa itu kebutuhannya? Untuk PPS, setiap desanya 3, jadi 144 kali 3 sejumlah itu yang kami butuhkan. Ya, semoga nanti kami mendapatkan PPK terbaik, PPS terbaik, seperti itu. Demi kelancaran pilkada Ibu. Bu, kabarnya udah punya jingle, udah punya maskot ini. Ini kira-kira kapan Bu mau di launching ini biar publik tahu? Iya, saya ceritani dulu ya, Mas, boleh, soal ini. Jadi kami di dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul ini, untuk branding dan branding pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini juga dalam kerangka bahan sosialisasi itu kami bikin tiga branding, Mas. Yang pertama itu kami punya tagline. Untuk tagline apa Bu? Boleh nggak Bu di-spill tagline-nya? Ya nanti bisa kita tayang nanti. Jadi ini tagline-nya adalah memetri demokrasi lurus leres laras. Lurus leres laras. Nah, ini ada latar belakang tersendiri, Mas. Jadi dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, itu kan Gunung Kidul sudah sangat dikenal dengan keguyupan, dengan kerukunan gitu, sehingga persoalan guyup rukun ini tagline-nya kami pakai di 2020. Waktu itu tagline kami rukun tentrem ngayai hak demokrasi, dan terbukti bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 itu juga berjalan dengan lancar, aman, dan masyarakatnya tetap guyup rukun. Semua yang terlibat di sana, ini kan tidak hanya kerjaan KPU ya, Mas. Semua yang terlibat di sana, penyelenggara, ada KPU, ada Bawaslu, ada peserta, Pemda yang dia berfungsi sebagai fasilitasi, masyarakat sebagai pemilih, itu tetap
guyup rukun ngayahi hak demokrasi. Nah, di pemilu ini tagline kami lebih dalam lagi sebenarnya. Jadi memetri demokrasi lurus, leres, laras. Ini sebenarnya menghendaki bahwa mereka yang terlibat yang saya sebutkan tadi, penyelenggara, ada KPU, ada Bawaslu, ada peserta, ada Pemda selaku fasilitator, kemudian juga masyarakat, pemilih yang terlibat, itu mari kita sama-sama melakukan hal ini, memetri demokrasi lurus, leres, laras, menjaga demokrasi dengan cara bagaimana kemudian kita menjalankan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul ini secara lurus, secara leres, dan juga dengan mempertimbangkan keselarasan, sehingga demokrasi ini benar-benar kita jaga bersama-sama, kemudian juga Gunung Kidul ini tetap berada dalam keselarasan, semuanya selaras seperti itu. Nah, kemudian branding yang lainnya itu adalah maskot. Nah, kalau KPU RI itu kan maskotnya itu Mas Surasulu itu kan ya. Nah, kalau Gunung Kidul ini juga punya maskot namanya Si Gumi. Wah, Si Gumi. Apa ini Si Gumi? Nah, Si Gumi ini namanya maskot ini, tapi memang ada kepanjangannya. Kepanjangannya Aspirasi Gunung Kidul Memilih. Jadi ya silahkan dipergunakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul ini sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dengan mendatangi TPS langsung, memilih pemimpin yang dikehendaki. Bentuknya apa, Bu, Si Gumi ini, Bu? Si Gumi ini kami terinspirasi dari walet. Dari walet. Ya ada ceritanya juga ini. Ceritanya di logo Pemda Kabupaten Gunung Kidul itu kan di sana ada walet, dan dijelaskan di dalam makna filosofis Pemda ini bahwa walet ini adalah binatang yang bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Kan kita bisa lihat ya, walet ini hidupnya di gua-gua yang dia sulit terjangkau. Dia mampu bertahan di kadar oksigen yang rendah seperti itu. Nah, ini harapannya dengan inspirasi dari walet ini, maka kemudian semua pihak yang saya sebutkan tadi itu juga bisa mempertahankan kelurusan, keleresan, keselarasan ini meskipun dalam situasi yang sulit. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang namanya memang kontestasi untuk salah satunya menang, ini kan ada banyak ada banyak godaan, mungkin katakanlah seperti itu. Ada banyak godaan. Bagaimana kemudian jangan sampai untuk menjalankan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini tidak sesuai dengan regulasi, itu kan nanti namanya sudah nggak benar lagi gitu. Kalau dilaksanakan secara lurus, ya berarti regulasi yang ada itu yang diikuti, dan itu tidak hanya KPU, tidak hanya penyelenggara, tetapi peserta juga begitu. Kalau di sana diatur tidak boleh lakukan money politik. Ya mari kita lakukan regulasi ini dengan lurus, dengan leres, tidak melakukan money politik. Kalau kemudian pemilih ini diatur untuk memilih dengan jujur sesuai hati nurani gitu ya, mari kita lakukan itu. Pilih sesuai hati nurani, pilih dengan jujur gitu, jangan maksa orang lain untuk milih apa gitu, sehingga semua pihak ini tadi sesuai dengan harapan di dalam tagline tadi itu, memetri demokrasi lurus, leres, laras. Sehingga memang yang mau saya sampaikan adalah memetri demokrasi ini
tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara, tidak hanya dilakukan oleh KPU, tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu, tetapi semua yang terlibat di dalamnya. Peserta masyarakat termasuk Pemda sesuai dengan regulasi, dengan batasan tertentu gitu, karena Pemda memang kemudian harus fasilitasi terhadap proses pemilihan bupati dan wakil bupati ini. Itu untuk maskot. Nah, untuk jinglenya nanti puter aja, Mas. Enggak gambaran singkat, Bu. Judulnya apa, Bu? Jinglenya, Bu? Memetri Demokrasi. Sama ya. Memetri Demokrasi. Jadi ini memang branding yang saling berkait gitu, sehingga ya dengan harapan dan doa-doa seperti yang saya sampaikan tadi, dan harapannya itu yang akan kita jalani bersama di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 ini. Ya, jadi nanti Tribuners di rumah, khususnya warga Kabupaten Gunung Kidul, lebih khusus lagi yang sudah punya hak pilih ya Bu ya, silakan kalau mau lihat maskot dan jinglenya nanti bisa dilihat di video ini di Tribun News, di Tribun Jogja gitu ya. Bagaimana nanti supaya bisa mengilhami apa arti masing-masing dari tagline-nya, kemudian dari maskotnya, dan jingle. Tentu kan jingle nanti akan ada lirik ya Bu ya, liriknya yang untuk ada liriknya. Ya, bisa diilhami biar benar-benar nanti menyukseskan pilkada sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, yang sudah dicoba untuk diupayakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini saya malah ada bocoran informasi, Mas. Peluncuran jingle dan maskot yang saya sampaikan tadi di Gunung Kidul aja. Jadi ibu bapak sekalian di rumah, para pemirsa, untuk maskot dan jingle pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul ini akan kami luncurkan di tanggal 26 Mei ini di alun-alun pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul, di alun-alun Pemda. Dan kebetulan itu harinya hari Minggu, Mas. Hari Minggu ya? Ya, kebetulan harinya hari Minggu. Kebetulan juga Car Free Day. Nah, Pemda ini biasanya rame kalau Minggu. Jadi silahkan ibu bapak sekalian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 8 silahkan. Nanti sudah bisa ke Pemda jam 6, lari-lari dulu gitu, lari-lari, lalu nanti di jam 8-an menyaksikan peluncuran maskot dan jingle, karena di dalam event ini kami juga ada senam. Ya, kami ada senam bersama sehingga bisa gabung bersama kami, dan nanti ada door prize ya Bu, senamnya Bu? Oh, tentu ada door prize-nya, dan silahkan nanti door prize-nya banyak ya. Kemudian juga ini akan diramaikan dengan kesenian tradisional jadilan. Nah, silahkan yang suka jadilan hadir juga. Jadi nanti kita sama-sama saksikan maskot Sigumi ini di alun-alun Pemda Wonosari. Sekaligus jingle ya. Sekaligus jinglenya. Bareng nanti. Dan tentu ini akan dinyanyikan gitu oleh talent-talent yang saya kira profesional. Ya, baik Tribuners, warga Gunung Kidul. Nanti tanggal 26 Mei jam 8 ya Bu ya. Jam 8. Bisa datang lebih awal pagi, nanti bisa foto-foto bareng maskot. Barangkali di sini nggak dibocorkan, barangkali nanti foto-fotonya bisa di-tag di IG-nya KPU mungkin, barangkali ada hadiah, saya nggak tahu. Nanti sudah bisa tayang kok di podcast ini sudah bisa ditayangkan. Jinglenya juga boleh untuk diputer. Genrenya apa Bu? Musiknya, modelnya? Karena dia jingle ya, dia ngebeat gitu, namanya cepet gitu, dan nanti kita akan flash mob bareng. Ada flash mobnya, jingle ini kami bikin flash mob. Ya, seru kayaknya ini nanti tanggal 26. Nanti kalau misalkan barangkali berkesempatan, nanti kami juga di Tribun Jogja barangkali akan hadir di sana untuk
merekam acara sekaligus kalau nanti live boleh loh. Boleh Ibu nanti Iya. boleh. Nanti kita semarakkan bareng-bareng biar pilkada di Kabupaten Gunung Kidul itu berjalan lancar dan lurus laras ya sesuai dengan Itu memang akan ramai sekali Mas. Jadi Ya. itu kira-kira akan diikuti oleh sekitar 700 orang. Jadi kami menghadirkan PPK se-Kabupaten Gunung Kidul. Dilibatkan juga ya Bu ya. Menghadirkan PPS se-Kabupaten Gunung Kidul gitu. Jadi ya pasti ramai, pasti ramai. Nggih, Bu. Baik. Bu, sekarang saya mau lebih kepada upaya KPU ya, kembali lagi di luar tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh KPU baik yang sudah maupun akan gitu. Ada nggak Bu misal upaya dari KPU Kabupaten Gunung Kidul untuk lebih memaksimalkan angka keterlibatan masyarakat khususnya para pemilih biar menyukseskan pilkada? Oke, ya. Bicara soal keterlibatan atau dalam bahasa KPU ini sebenarnya partisipasi. Ya, Mas. partisipasi. Partisipasi ini sebenarnya bukan semata-mata pemilih datang ke TPS untuk nyoblos, bukan hanya itu. Banyak hal yang bisa Ibu Bapak lakukan untuk berpartisipasi di dalam mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul tahun 2024 ini. Salah satunya adalah partisipasi sebagai penyelenggara. Ibu Bapak tentu tahu kan Mas? Ya, ini ad hoc itu kami butuh banyak. Ya. Ada PPK 90 orang, ada PPS 144 kali 3. Ya. Kemudian nanti kami butuh petugas pemutakhiran daftar pemilih. Itu juga kami butuh ribuan. TPS kami diperkirakan di angka 1.400 sampai 1.600 gitu, sehingga tentu kebutuhannya sebanyak ini. Kemudian nanti kami juga butuh KPPS. KPPS nanti sejumlah TPS kali 7 ditambah 2 petugas ketertiban. Belum nanti petugas ketertiban yang berjaga di balai desa dan juga berjaga di kecamatan. Sehingga memang partisipasi dalam hal ini juga kami sangat membutuhkan gitu. Kemudian berkaitan dengan sosialisasi, Ibu Bapak masyarakat Gunung Kidul ini bisa berpartisipasi di dalam sosialisasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul. Apa yang bisa disosialisasikan? Banyak. Pertama, itu sosialisasi berkaitan dengan jadwal-jadwal tahapan. Di medsos kami sudah ada kapan itu pendaftaran PPK, kapan itu pendaftaran PPS, kapan pendaftaran pasangan calon gitu, sehingga hal ini juga bisa disosialisasikan. Kapan pemutakhiran daftar pemilih dilakukan gitu. Pemutakhiran daftar pemilih ini kan melibatkan banyak orang gitu ya. Semua masyarakat dari rumah ke rumah didatangi pantarlih gitu. Jadi besok kami juga mohon izin, mohon kesediaan Ibu Bapak, warga masyarakat Gunung Kidul untuk menerima para petugas pemutakhiran daftar pemilih dari KPU. Mohon diberikan keterangan berkaitan dengan identitas diri yang jelas, sehingga daftar pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gunung Kidul ini valid dan tidak ada warga yang punya hak itu sampai tercecer. Harapannya kan seperti itu. Semua yang punya hak itu masuk di dalam daftar pemilih. Berkaitan dengan ini kami juga butuh partisipasi. Jadi teman-teman pemilih pemula ini kalau nanti pada tanggal 27 November 2024 itu sudah berusia 17 tahun, maka silahkan untuk melakukan perekaman KTPL. Ini Dinas Disdukcapil saya kira siap untuk melakukan pelayanan. Bahkan ini Ibu Bapak yang penting untuk diketahui, sekarang ketika usianya belum 17 tahun, tapi nanti pada tanggal 27 itu sudah 17 tahun, itu sudah bisa melakukan perekaman KTPL. Meskipun
fisik KTP-nya belum bisa diterima. Ini bisa diterimakan di hari ulang tahun yang ke-17. Tapi silahkan, perekaman KTPL bisa dilakukan di Disdukcapil, bisa dilakukan di kecamatan. Nah, ini juga butuh partisipasi sekolah yang mungkin memfasilitasi teman-teman pemilih pemula ini, pondok pesantren yang memfasilitasi teman-teman pemilih pemula ini, perangkat desa yang mendorong warga masyarakat agar memberikan pengertian terhadap putra-putrinya ataupun mengantarkan langsung putra-putrinya ke Disdukcapil untuk melakukan perekaman KTPL. Nah, ini juga kontribusi yang baik untuk pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Gunung Kidul. Itu kan Mas, sudah penyelenggara, sudah perekaman KTPL, sudah sosialisasi, kemudian sebenarnya juga bisa membantu melakukan pengawasan. Pengawasan, karena bagaimanapun tahapan ini kontrolnya di KPU, sehingga semakin banyak orang memperhatikan. Kalau ada apa yang kurang pas itu ngasih masukan kepada KPU. Ini tentu akan membuat jalannya pemilihan bupati dan wakil bupati ini menjadi lebih baik. Tentu kami akan terbuka, misalnya ada usulan-usulan, nih baiknya begini, baiknya begitu. Nah, tentu dengan tidak melanggar regulasi. Tuh, kemudian ya jangan lupa kontribusi yang paling diharapkan itu ya datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Nah, hari Rabu jangan lupa. Hari Rabu. Ya. Bu, ngomongin soal daftar pemilih ya, ini kan tentu di mana-mana gitu pasti yang akan selalu menjadi sorotan adalah soal pemilih pemula atau mungkin orang membahasakannya pemilih milenial gitu ya, pemilih. Kalau angka di Kabupaten Gunung Kidul Ibu terkait jumlah itu berkaca dari Pilpres Pileg kemarin, presentasenya cukup banyak ya Bu ya di sini. Ya, itu makanya kemudian pemilih pemula ini juga menjadi target sosialisasi baik oleh KPU maupun oleh peserta pemilu. Bagaimana kemudian para peserta ini bisa mendapatkan perolehan suara dari para pemilih pemula ini. Dan tidak perlu khawatir Mas, karena tidak terakomodir di dalam daftar pemilih, karena yang kami pakai itu data yang kami terima dari Kemendagri itu semua warga masyarakat yang pada tanggal 27 November 2024 itu sudah berusia 17 tahun, punya KTP apa belum, itu sudah masuk di dalam daftar pemilih. Ketika kami melakukan pemutakhiran daftar pemilih, itu juga memastikan bahwa pemilih-pemilih ini meskipun belum pegang KTP itu sudah masuk di dalam daftar pemilih. Tinggal ini memang butuh diimbangi dengan para pemilih pemula ini mengurus perekaman KTPL-nya, sehingga apa yang dilakukan oleh KPU ini klop dengan para pemilih gitu ya. KPU memasukkan ke daftar pemilih dan para pemilih ini berupaya untuk mendapatkan identitas dirinya sebagai bukti bahwa memang sudah berhak untuk memilih di 27 November itu, karena memang diatur di regulasi itu pembuktiannya dengan KTPL meskipun juga bisa pakai KK. Tuh, jadi memang ini kerja bareng gitu. Kalau hanya sepihak nggak bisa. Disengkuyung gitu lah ya. Disdukcapil tok yang melakukan sosialisasi pengen jemput bola, tapi yang dijemput nggak mau ya. Ini kan namanya nggak tepung juga, sehingga memang hal-hal semacam ini adalah kerja bersama. Betul. Saya kira itu. Tentu
menjadi harapan bersama Pilkada serentak 2024 nanti di Kabupaten Gunung Kidul berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan tagline terutama ya Bu ya, lurus, leres, laras gitu. Keterlibatan aktif para pemilih pun yang nggak memilih juga ikut menjaga bersama-sama supaya tetap guyup rukun, mencari pemimpin yang paling tepat gitu, sesuai pilihan masyarakat. Satu hal yang paling penting ini dimanapun wajib untuk disosialisasikan adalah kompetisi hanya sampai di pemungutan ya Bu ya. Setelahnya guyup rukun lagi gitu. Tidak ada lagi sebenarnya perbedaan itu pilihan hal biasa itu kan, malah ya seperti inilah demokrasi kita gitu. Ibu mungkin ada harapan yang mau disampaikan bagi para Tribuners khususnya warga Kabupaten Gunung Kidul, monggo. Yang pertama untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul ini mari kita sama-sama untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul ini dengan peran kita masing-masing, itu kita dapat melaksanakannya dengan baik, dengan lancar, dengan tertib, penuh kerukunan, tidak ada kekerasan seperti itu, sehingga kita ini tetap berada dalam guyup rukun baik selama pelaksanaan maupun nanti setelah pelaksanaan. Kemudian untuk pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul, terima kasih untuk supportnya. Kemudian yang memang masih kami butuhkan adalah sosialisasi, bagaimana kemudian membuat warga masyarakat Gunung Kidul ini juga punya antusias yang tinggi untuk kemudian mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2024 ini, dan pada tanggal 27 datang ke TPS untuk menyalurkan haknya seperti itu. Harapannya kemudian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Gunung Kidul ini berjalan lancar, berjalan tertib, dan tentu tidak ada sengketa hukum ya Mas. Yeah. Tidak ada sengketa hukum, karena kalau para pihak yang saya sebutkan tadi itu benar-benar menjalankan pemilihan ini dengan lurus, dengan leres, dengan laras, itu tadi saya kira nggak perlu bersengketa di proses hukum itu, karena kita sudah berada pada relnya yang benar, saya kira gitu. Baik, terima kasih Ibu Asih. Tribuners, edisi kali ini cukup sampai sekian, kita lanjut lagi di nanti kesempatan berikutnya Ibu. Barangkali nanti jangan lupa hari Minggu 26 Mei Bu ya. Betul. Di lapangan Pemkap alun-alun Bu ya. Alun-alun di Wonosari jam 8, datang lebih pagi juga boleh. Nanti akan ada flash mob, ada berbagai kesenian tradisional di situ, ada peluncuran maskot Sigumi. Sigumi, aspirasi Gunung Kidul memilih. Ya, itu sama nanti ada jingle. Monggo silakan saksikan, meriahkan Pilkada Kabupaten Gunung Kidul 2024. Semoga berjalan sukses seperti harapan bersama. Terima kasih Ibu. Kita doakan semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Terutama sengketa hukum tidak ada. Keterlibatan semua baik peserta, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Saya Sigit Widya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, terima kasih. Sama-sama.